ketemu lagi nih sama Ayumi di DDTC Podtax, Making Tax Fun for Everyone. Nah, beberapa waktu ini kalau kita lihat di media-media nasional, isu mengenai rencana pemerintah untuk mereformasi pajak pertambahan nilai atau PPN sedang ramai ya diperbincangkan. Berbagai aspek perubahan sistem PPN pun telah menyeruak nih ke ranah publik, seperti halnya penyesuaian tarif, lalu ada juga pembatasan pengecualian dan fasilitas PPN, PKP, dan juga berbagai aspek lainnya. Nah, di episode kali ini, Podtax akan membahas rencana reformasi PPN di Indonesia. Wah, pasti sudah pada tidak sabar lagi ya untuk mengikuti diskusinya. Tapi sebelum berdiskusi, Ayumi ingin memperlihatkan beberapa data dan fakta yang sangat menarik nih mengenai PPN. Nah, yang pertama adalah mengenai tren tarif PPN di dunia. Nah, jika melihat dalam konteks global, ternyata ada tren kenaikan tarif PPN atau Goods and Services Tax selama 10 tahun terakhir. Nah, berdasarkan data dari IBFD di 127 negara yang diolah oleh DDTC Fiscal Research, tarif rata-rata PPN atau GST secara global naik dari 14,9% di 16 negara pada 2010 menjadi 15,4% di 127 negara pada 2020. Dan saat ini rata-rata tarif standar di 127 negara adalah sebesar 15,4%. Nah, sedangkan untuk Asia berada di angka sekitar 12,0%. Dari data tersebut dapat disimpulkan ya bahwa tarif PPN di Indonesia ini masih berada di bawah rata-rata global dan juga Asia. Nah, sekarang kita beralih kepada isu pengecualian dan fasilitas PPN. Ternyata dilansir dari laporan belanja perpajakan yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, bisa dilihat bahwa belanja perpajakan yang berasal dari pengecualian PPN relatif besar ya nilainya dan memiliki kecenderungan meningkat nih tiap tahunnya. Secara berturut-turut dari 2016 sampai 2019 nilainya adalah 53,3 triliun pada 2016, lalu meningkat menjadi 57,2 triliun pada 2017, kemudian naik kembali nih senilai 69,7 triliun pada 2018, dan terakhir di 2019 tercatat senilai 73,4 triliun. Nah, jika dilihat dari persentasenya nih terhadap total belanja perpajakan yang berasal dari pos PPN dan juga PPNBM, kontribusi revenue foregone dari pengecualian PPN ini juga bisa dibilang signifikan nih. Karena pada periode yang sama persentasenya itu berkisar 43% hingga 49%. Nah, untuk membahas isu mengenai reformasi PPN di Indonesia, kita sudah kedatangan tamu diskusi setia Podtax, yaitu Mas Bawono Kristiaji. Beliau merupakan praktisi dan pengamat pajak serta Partner of Tax Research and Training Services DDTC. Langsung saja yuk kita ke sesi diskusi. Halo Mas Arji, apa kabar Mas? Halo Ayumi, apa kabar? Baik Mas, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Mas ya. Ini senang sekali loh Podtax bisa berdiskusi kembali nih dengan Mas Arji. Iya nih, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Thank you Ayumi. Nah, kita ini kan sebenarnya saat ini berada di satu kantor, satu bangunan yang sama ya Mas ya. Namun demi menjaga lebih ketat lagi nih protokol kesehatan, jadi kita harus tetap diskusi secara virtual nih Mas Haji. Betul. Iya. Supaya lebih Baik aman Mas ya. Haji, hari ini kita akan berdiskusi mengenai suatu isu yang hangat sekali ya di media gitu. Karena saat ini terdapat diskursus yang masif di ranah publik nih Mas mengenai salah satu kebijakan pajak, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya. Nah, ini ada pihak yang mendukung upaya pemerintah dalam reformasi berbagai aspek dalam sistem PPN. Ada pula yang memberikan saran nih dan kritik terhadap pemerintah. Ya. Nah, sebenarnya ini pertanyaan awal dan pertanyaan yang paling penting mungkin ya Mas Haji ya. Apakah reformasi PPN ini diperlukan Mas saat ini, saat memang keadaan ekonomi sedang masa pemulihan Mas Haji? Iya, thank you Ayumi. Jadi kalau kita mendiskusikan terkait dengan urgensi reformasi PPN, ini tentunya nggak bisa dilepaskan dari latar belakang kondisi fiskal kita saat ini ya. Kondisi fiskal saat ini kita tahu bahwa
kita berupaya untuk menuju ke arah konsolidasi fiskal, di mana hal tersebut penting karena untuk mengelola resiko fiskal jangka menengahnya kita. Dan kalau ditanya lebih lanjut, konsolidasi fiskal seperti apakah yang diperlukan di Indonesia dan apa jenis pajaknya, dan kenapa harus PPN? Nah, ini yang menarik karena kalau dilihat ini kan pola ya, kita belajar pola dahulu, pola krisis-krisis sebelumnya, apa yang terjadi dengan penerimaan pajak di saat krisis. Kita tahu bahwa pasti tertekan, dan ketika itu tertekan, ternyata proses pemulihan penerimaan pajak itu berjalan biasanya lebih lambat daripada proses pemulihan ekonomi. Seperti itu ya. Jadi ada resiko, walaupun kita sudah bisa rebound ekonominya, tapi belum tentu juga penerimaan pajak kita bisa recover secara cepat. Nah, kemudian ini kita lihat ya, belajar juga dari krisis-krisis sebelumnya, apa yang atau jenis penerimaan pajak apa yang sebenarnya bisa menjadi andalan, atau misalkan apa yang bisa recover paling cepat, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah pajak-pajak yang berbasis konsumsi. Kalau kita lihat data pola krisis di beberapa negara di tahun 2008, itu terlihat bahwa ketika krisis terjadi, hantaman paling keras itu biasanya ada pada pajak yang berbasis penghasilan, jadi PPh badan atau PP orang pribadi, seperti itu ya. Biasanya itu turun lebih dalam. Dan ini juga kalau kita melihat situasi kondisi di Indonesia dari realisasi penerimaan APBN di tahun 2020, ini juga tercermin juga. Kita lihat PPh badan terutama ya. Kalau kita tahu secara umum kan penerimaan pajak kita terkontraksi sampai minus 19% seperti itu ya. Nah, PPh badan itu kan jauh lebih hebat daripada itu, jadi lebih terkontraksi. Iya, salah satu yang paling signifikan ya Mas Aji ya. Betul. Nah, menariknya adalah ini juga kalau kita melihat pola krisis 2008, pajak-pajak berbasis konsumsi ini terkontraksi tapi biasanya tidak terlalu dalam gitu ya. Nah, ini juga tercermin dalam kondisi fiskal kita tahun lalu. Nah, menariknya adalah ketika pemulihan atau ketika ada recovery ekonomi, jenis pajak apa yang pulihnya paling cepat? Itu adalah jenis pajak yang berbasis konsumsi. Biasanya dia akan secara cepat mengikuti pola pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik. Beda dengan PPh yang biasanya jauh lebih lamban ya pola pemulihannya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan pertama bahwa pajak yang berbasis konsumsi, salah satunya adalah PPN, itu adalah rasional untuk kita reform atau kita benahi di saat proses pemulihan ekonomi, karena dia bisa menjadi harapan kita untuk recover penerimaan pajak lebih cepat, seperti itu. Nah, yang kedua ini juga menarik. Jadi ada perdebatan. Kalau misalkan kita dalam proses pemulihan ekonomi, lalu jenis pajak apa juga yang sifatnya tidak terlalu mengganggu atau mendistorsi proses pemulihan ekonomi tersebut. Itu kan pasti kita semua pengennya seperti itu ya. Nah, kalau dari berbagai literatur, baik yang secara teoretikal maupun empiris, ini menariknya ada urutannya gitu ya. Jenis pajak apa yang paling distortif dan less distortif. Saya mesti garis bawahi bahwa semua pajak in essence-nya pasti memberikan distortif ya terhadap aktivitas ekonomi, tapi kita memilih mana yang less distortif. Itu menurut saya jawabannya. Nah, betul. Nah, kalau kita perhatikan dari yang less distortif itu adalah pajak-pajak yang berbasis pada kekayaan atau aset atau properti. Yang kedua baru adalah pajak yang berbasis pada konsumsi. Salah satunya adalah PPN. Baru kemudian pajak-pajak yang berbasis pada penghasilan. Nah, dari poin ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa reformasi PPN gitu ya, atau upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PPN di masa pemulihan ekonomi pada dasarnya juga tidak terlalu mengganggu proses pemulihan ekonomi itu sendiri.
Jadi dari dua Ya. perspektif ini, yang pertama ini adalah jenis pajak yang bisa diandalkan karena pulihnya lebih cepat, dan yang kedua adalah PPN juga less distortif gitu ya dibandingkan dengan jenis Oke. pajak misalkan pajak penghasilan. Jadi itu menurut saya dua justifikasi utama kenapa akhirnya reformasi Utama. PPN di saat pemulihan ekonomi ini menjadi relevan seperti itu. Ya. Oke, baik, menarik Mas Aji. Itu dua justifikasi utama begitu ya, Mas Aji ya. Tadi Ya. lebih cenderung ke arah perekonomian dan juga arah penerimaan begitu Mas Aji. Kira-kira Mas ada justifikasi lain nggak mungkin dari keadilannya sendiri? Bagaimana sampai saat ini tuh sistem PPN di Indonesia berjalan, Mas Aji? Oke, kalau kita lihat dari kinerja PPN mungkin ya, jadi kinerja PPN kita kan sebenarnya cukup cukup menggembirakan dalam artian Ya. ketika PPN itu diperkenalkan pada tahun 80-an, ini kita lihat kontribusinya juga meningkat over time gitu ya, dan ini juga pola yang sama dihadapi Baik. oleh berbagai negara. Jadi memang Ya. ada tren atau ada tendensi bahwa PPN menjadi mesin uangnya atau money machine-nya dari pemerintah seperti itu. Jadi ini menjadi harapan di banyak negara. Nah, lalu kita melihat lebih dalam, jika memang PPN itu semakin bisa diharapkan atau menjadi kontribusinya itu semakin signifikan, apakah sudah optimal atau belum pemungutannya di Betul. Indonesia? Nah, Ya. ini kan kalau kita bicara tentang evaluasi kinerja PPN itu bermacam-macam ya. Jadi mulai dari VAT ratio, ada C efficiency ratio, VAT gross ratio, dan segala macam. Tapi studi yang pernah kita lakukan di 2019 mengenai gap gitu ya, tax gap, itu menunjukkan bahwa PPN juga VAT gap gitu ya di Indonesia ini juga masih sekitar 50-an% seperti itu. Jadi ibaratnya masih Wow. ada peluang atau masih belum terlalu optimal gitu ya. Nah, lalu kita akhirnya nanti bisa melihat atau menggali lebih dalam kenapa akhirnya belum optimal seperti itu ya. Jadi apakah ini gara-gara tarif atau gara-gara semisal memang thresholdnya terlalu tinggi atau misalkan juga terlalu banyak fasilitas. Nah, ini sebenarnya opsi-opsi yang akhirnya nanti membawa kita kepada opsi-opsi kebijakan dalam ranah reformasi PPN seperti itu, Ayu. Oke, baik. Saya jadi tertarik nih Mas Aji. Tadi kan sebenarnya kontribusi PPN sendiri terhadap penerimaan pajak itu over time trennya meningkat ya, dan sudah mungkin lebih dari 40% begitu ya sekarang Mas Aji. Tapi Ya. ternyata di sisi lain ada gap VAT yang masih besar pula ya, 50%. Begitu, benar ya Mas Aji? Ya, betul. Oke, wah ya menarik sekali Mas. Nah, ini tadi kan Mas Aji menyampaikan, nah dari sana itu baru dibenahi, dilihat satu-satu begitu ya, aspek-aspeknya Betul. yang ditinjau kembali ini apa saja. Nah, salah satu rencana pemerintah ini Ya. kan adalah, salah satu aspeknya adalah tarif PPN nih Mas Aji. Boleh nggak sih Mas dielaborasikan lagi nih oleh Mas Aji, sebenarnya seperti apa sih Mas rencana pemerintah nih terkait tarif PPN, karena di media nasional kan banyak sekali ya artikel-artikel berita yang menceritakan Betul. gitu ya, membahas mengenai ini. Tapi kira-kira seperti apa sih Mas secara konkretnya gambaran nyatanya rencana pemerintah untuk tarif PPN Mas Aji? Ya, jadi kalau sampai saat ini kan kita juga belum mengetahui ya secara resmi nanti tarifnya akan seperti apa. Tapi memang sudah ada statement atau pernyataan bahwa ada wacana kenaikan tarif PPN seperti itu ya. Jadi untuk resminya kita pasti masih menunggu dari pemerintah juga. Tapi kalau ditanya apakah tarif PPN itu perlu untuk dinaikkan, mungkin saya akan melihat komparasinya dahulu ya. Jadi kalau kita melihat selama satu dekade terakhir gitu ya, selama satu dekade terakhir terdapat pola peningkatan tarif PPN secara global gitu ya. Data-data yang kita kalkulasi oleh DDTC Fiscal Research itu menunjukkan hal tersebut. Jadi ada kenaikan tarif PPN secara global selama satu dekade terakhir. Nah, menariknya adalah di sisi lain ada juga pola penurunan tarif PPh badan gitu ya di banyak negara. Jadi kalau kita misalkan mencoba
kaitkan kenapa yang satu naik yang satu turun. Ada kemungkinan bahwa betul. Jadi kalau kita pernah melihat gitu ya adanya tren kompetisi tarif PPh Badan, kita tahu semua ya hal tersebut. Jadi bagaimana setiap negara itu berusaha meningkatkan daya saing, menarik investasi dan sebagainya. Dan ini adalah menjadi pola yang sama hampir di seluruh kawasan di dunia. Jadi mereka sedikit demi sedikit menurunkan tarif PPh Badannya. Nah, dan kita tahu juga bahwa ketika penurunan tarif PPh Badan pasti memerlukan suatu kompensasi gitu ya. Artinya adanya potensi penerimaan pajak yang hilang dari penurunan tarif PPh Badan tersebut, akhirnya dikompensasinya melalui apa sih? Mungkin saja ini juga bisa dilacak gitu ya dengan adanya peningkatan tarif PPN tersebut. Jadi mungkin adanya peningkatan tarif PPN itu juga salah satunya didorong oleh adanya revenue foregone dari PPh Badan, seperti itu. Dan juga ini kembali lagi ke argumen tadi yang pertama bahwa di banyak negara PPN memang semakin jadi andalan bagi berbagai pemerintah, berbagai negara itu kemudian juga melihat PPN sebagai sumber penerimaan yang relatif sustain gitu ya over time dibanding PPh yang mungkin lebih banyak distorsinya dan juga gangguannya seperti itu ya. Jadi PPN ini bisa diandalkan. Nah, kalau kita melihat lagi dari tren tarifnya tersebut itu kan 1 dekade. Tapi juga menariknya kalau kita melihat apa yang terjadi dengan tren tax measurement di berbagai negara di saat krisis atau pandemi ini juga ada pergeseran orientasi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan hal tersebut ya. Jadi kalau awalnya pandemi itu mendorong banyak negara memberikan relaksasi, terus kemudian di fase berikutnya memberikan atau ancang-ancang investasi di masa mendatang gitu ya setelah masa pemulihan. Tapi ternyata sampai tahun ini kan gitu ya. Jadi ternyata pandeminya juga masih belum usai dan ini akhirnya membuat urgensi adanya bagaimana caranya optimalisasi penerimaan seperti itu ya. Nah, akhirnya memang beberapa negara menggunakan instrumen-instrumen PPN untuk optimalisasi penerimaan justru di saat pandemi. Beberapa menaikkan tarif PPN seperti itu. Ada juga yang PPN digital seperti itu ya. Jadi PPN sebagai pos penerimaan pajak ini menjadi instrumen yang relatif banyak digunakan oleh negara-negara lain untuk bagaimana memulihkan penerimaan pajaknya seperti itu. Kembali lagi ke justifikasi tadi ya Mas Aji ya, bahwa PPN memang jenis pajak yang relatif stabil pada kondisi krisis dan juga relatif less distortif ya terhadap perekonomian. Baik, menarik Mas Aji. Nah, ini ada satu juga nih unsur ya dari tarif PPN yang juga menjadi salah satu alternatif yang sedang banyak dibicarakan juga nih, yaitu skema multi tarif. Nah, ini sebelum membahas mengenai isunya, mungkin Mas Aji bisa menjelaskan dulu nih seperti apa sih sebenarnya konsep dari multi tarif PPN begitu, dan juga pastinya pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar nih skema ini dapat menjadi jalan tengah polemik yang ada saat ini dan juga bisa menciptakan keadilan di sistem PPN. Kalau kita melihat literatur PPN zaman klasik ya, dalam artian zaman awal-awal PPN itu diperkenalkan sampai tahun 80-an atau early 90s gitu ya. Itu selalu resepnya yang selalu diutarakan adalah PPN sebaiknya bersifat atau memiliki tarif tunggal atau cuman punya satu standar rate, single rate saja yang berlaku untuk seluruh barang dan jasa gitu ya. Kenapa? Karena di situ diberikan suatu penegasan bahwa ini adalah General Consumption Tax gitu ya. PPN kan adalah General Consumption Tax dan ini harusnya bersifat sama bagi semuanya, bersifat dan untuk menjamin netralitas. Karena PPN sendiri kan sebenarnya antitesis dari pajak penjualan yang dulu juga masih banyak mengakibatkan adanya misalkan cascading effect gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya pajak yang bersifat konsumsi malah justru burdennya dibebankan oleh si produsen. Nah, tapi kalau PPN ini kan sebenarnya ujungnya nanti dibebankan pada konsumen atau final
consumption seperti itu ya. Betul. Nah, itu dari teori-teori yang dahulu ya. Kenapa akhirnya bilangnya lebih baik netral dan ini lebih sederhana, lebih menjamin kesetaraan lah buat semua, dan ini menjamin satu chain yang sama itu dipajakin dengan tarif yang sama seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat beberapa literatur terkini gitu ya, terkait terutama misalkan tentang modern atau postmodern VAT, atau juga hal-hal yang sifatnya perkembangan tren terkini, itu memperlihatkan bahwa banyak negara mulai beralih ke skema multitarif. Multitarif ini kan sebenarnya artinya dalam satu sistem PPN ada ada beberapa tarif ya. Jadi tidak hanya single rate seperti tadi, tapi juga ada berbagai tarif tersebut gitu ya. Bisa aja reduce rate, bisa aja zero rate, bisa aja tarifnya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, kenapa sebenarnya? Kalau secara teori multitarif ini kan dianggap begini. Multitarif itu dianggap bisa lebih mencerminkan keadilan dalam sistem PPN. Nah, ini menarik karena sistem PPN sendiri kan pada awalnya tidak berbeda ya dengan PPh. Dia tidak terlalu mengaitkan aspek keadilan tersebut dalam konteks PPN. Jadi PPN itu sebenarnya tadinya tidak terlalu banyak aspek-aspek keadilan. Nah, tapi ini juga kembali ke tren yang sebelumnya nih, Ayumi. Tapi dengan akhirnya banyak negara mulai bergantung pada sistem PPN, terus kemudian di sisi lain adanya tax mix atau tax structure yang sebenarnya kontribusi PPh-nya semakin sedikit. Berarti ada pertanyaan besar dari para policy makers di berbagai negara bahwa bagaimana sistem pajak kita itu tetap menjamin keadilan, tapi instrumen PPh-nya itu sendiri kan sebenarnya tidak terlalu dominan lagi, tapi lebih banyak di pajak-pajak yang sifatnya konsumsi seperti itu. Akhirnya ini menggeser ya, akhirnya aspek-aspek atau pertimbangan-pertimbangan tentang keadilan ini kemudian diadopsi dalam sistem PPN. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya PPN menjadi akhirnya multitarifnya itu di berbagai negara makin banyak. Dan juga salah satu pertimbangannya adalah ketika PPN itu bersifat multitarif, kita juga tahu bahwa in nature-nya setiap barang dan jasa itu kan punya elastisitas yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi ketika ada tarif yang berbeda-beda, sebenarnya dia lebih relevan dianggapnya seperti itu daripada dianggap sama semua seperti itu. Tidak mengherankan nih jadinya banyak negara yang kemudian mulai mengadopsi tarif di luar tarif yang single rate tersebut, jadi multitarif. Jadi kalau kita tahu di tahun sekitar awal abad ini mungkin hanya sekitar 40% negara yang punya skema multitarif, tapi perkembangan terakhir ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak, hampir lebih dari 60% negara dunia itu sudah menerapkan skema multitarif. Seperti itu, Ayumi. Oke, signifikan sekali ya perbedaannya ya, Mas Haji ya. Jadi selain argumen keadilan gitu ya, tapi ternyata ada juga argumen mengenai memang karakteristik dari barang atau jasa kena pajak itu sendiri begitu ya, bagaimana elastisitasnya gitu dan lain sebagainya, yang pada akhirnya juga menjadikan tren multitarif ini menjadi berkembang di berbagai negara. Betul. Berarti bisa jadi jalan tengah, Mas Haji, atau seperti apa nih? Kalau menurut saya sangat bisa ya dijadikan jalan tengah, dalam artian memang selalu ada pro dan kontra ya. Jadi kalau pihak ada yang kontra terhadap multitarif selalu atau kerap mengaitkan dengan sistem yang lebih kompleks. Tapi kita perlu pahami bahwa kembali lagi ya ke literatur zaman awal tentang PPN, itu kita tidak berada dalam sistem yang serba digital, serba administrasinya lebih perfect dan sebagainya. Jadi kalau dalam konteks multitarif akhirnya zaman dulu itu mungkin relatif tidak terlalu dipertimbangkan karena dianggap akan lebih rumit, administrasi akan lebih costly dan sebagainya. Tapi dengan adanya digitalisasi seperti saat ini, terus bagaimana pola pengawasan yang lebih baik lagi, data yang lebih banyak dikumpulkan, ini menurut saya multitarif bukan sesuatu yang
tidak bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi malah ini justru semakin visible untuk dilakukan di Indonesia seperti itu. Oke, baik Mas Haji. Menarik Mas, tadi Mas Haji menyebutkan ya, dulu mungkin ada argumen administrasinya bisa jadi lebih rumit gitu ya. Nah, kalau misalnya nih pemerintah pada akhirnya juga mengesahkan begitu ya, atau menyesuaikan kembali nih tarif, baik tadi adalah rate-nya sendiri atau jenis multitarif PPN itu sendiri. Nah, kira-kira ada ini apa Mas, konsekuensi apa nih Mas, dan mungkin ada apa yang perlu disiapkan nih oleh pemerintah untuk menyongsong perubahan tersebut? Kalau konsekuensinya kita kalau dalam ekonomi makro gitu ya, kita pasti selalu berbicara dengan kaitannya dengan inflasi, contohnya seperti itu ya. Saya juga tidak memungkiri hal tersebut. Jadi penting juga bagi pemerintah untuk mengeset timing yang pas gitu ya, ketika ini nanti ada kenaikan tarif dan juga bagaimana skema multitarifnya. Tapi kalau kita bicara tentang ini mungkin ya, kalau semisal kita ingin menaikkan tarif, akhirnya memang skema multitarif adalah jalan tengah yang paling rasional. Kenapa? Karena ketika kita menaikkan tarif, tapi juga di sisi lain kita juga tetap memberikan adanya reduce rate bagi barang atau jasa tertentu, dan ini sebenarnya sesuatu yang juga akhirnya lebih mencerminkan aspek keadilan dari PPN itu sendiri, seperti itu. Jadi ini adalah jalan tengah bagaimana akhirnya nanti ini bisa diimplementasikan. Nah, tapi kalau misalkan ditanya gitu ya, ini apakah ada implikasi kepada penerimaan? Pasti ada implikasinya pada penerimaan. Jadi kalau kita melihat ini kenaikannya semisal menjadi 11% atau 12%, apakah akhirnya ada peningkatan juga bagi PPN? Menurut saya ya, kalau peningkatan sudah pasti ya gitu ya. Tapi ibaratnya seberapa banyak, inilah yang pastinya kita perlu mengkalkulasi. Kalau kita meletakkan ini dalam konteks dynamic behavior, jadi ibaratnya kan pasti ada perubahan perilaku juga dari konsumen untuk bagaimana belanjanya atau memilih barang yang akan dikonsumsinya. Jadi ada kemungkinan mereka misalkan mengurangi konsumsi, jadi penerimaan PPN mungkin tidak mungkin besar, tapi tidak sebesar kenaikan tarifnya, persentase kenaikan tarifnya. Tapi di sisi lain bisa juga malah meningkatkan penerimaan secara cepat. Kenapa? Kalau kita melihat, nah ini juga menarik ya. Kalau kita misalkan memberikan pengumuman kenaikan tarif atau memiliki suatu ancang-ancang kenaikan tarif, misal tahun depan PPN naik misalkan 12% atau menjadi berapa persen seperti itu ya. Ada kemungkinan juga future consumption itu akan dipercepat menjadi current consumption. Jadi ketika itu yang terjadi, ini bisa jadi malah penerimaan PPN-nya melebihi kenaikan persentase tarif itu sendiri gitu ya. Jadi ini bisa dari dua sisi kita lihat. Jadi dari sisi dynamic behavior dari perilaku masyarakat, bisa jadi malah justru ada pergeseran future consumption-nya menjadi current consumption sebelum kenaikan tarif itu terjadi, seperti itu ya. Jadi ini implikasi yang menurut saya juga akhirnya bisa kembali ke justifikasinya, PPN bisa diharapkan menjadi pos yang pulih lebih cepat, seperti itu, sejalan dengan pemulihan ekonomi. Nah, selain penyesuaian tarif nih Mas Aji, kita beralih ke aspek lainnya nih mengenai PPN. Ini isu yang juga ramai sekali diperbincangkan ya di ranah publik, yaitu mengenai peninjauan ulang pengecualian dan fasilitas PPN. Nah, kalau dilihat dari laporan belanja perpajakan nih Mas, atau Tax Expenditure Report dari badan yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, ternyata belanja perpajakan yang berasal dari pengecualian PPN ini memiliki kecenderungan yang meningkat antar waktu ini, dan di tahun 2019 ini mencapai 73,4 triliun. Sungguh jumlah yang cukup signifikan begitu ya Mas Aji. Nah, ini kan ada rencana dari pemerintah nih Mas Aji untuk menata ulang BKP atau JKP yang perlu dikecualikan.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Mas harus ditata ulang nih? Menurut pandangan Mas Aji sendiri, kenapa Mas? Iya, karena kan tadi kita sempat membicarakan mengenai kenapa kinerja PPN di Indonesia itu belum optimal gitu Betul. ya. Jadi menurut saya entry point-nya kan dari situ. Kemudian kita melihat atau menelaah apa-apa saja yang mungkin bisa di improve gitu ya dari sisi kebijakan maupun dari sisi administrasi. Nah, kalau kita melihat dari sisi kebijakan, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang gap-nya atau yang belum optimal, ini ada kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pengecualian dan fasilitas dalam sistem PPN kita. Oke. Ini penting gitu ya, karena ketika kita melihat tren global, ini lagi-lagi saya bicara mengenai tren global, sebagian besar negara dalam beberapa saat terakhir ini juga selain mereka misalkan merumuskan atau membuat kebijakan dari sisi tarif, mereka juga berupaya untuk mengevaluasi kembali berbagai fasilitas-fasilitas dan perlakuan khusus dalam PPN. Jadi sepaket ya Mas ya? Betul. Jadi ini kan sebenarnya strateginya broad base gitu ya. Jadi bagaimana memperluas basis PPN gitu ya. Jadi karena di situ juga memungkinkan adanya tax expenditure yang tadi sudah kamu sampaikan. Jadi adanya belanja pajak atau sebenarnya saya bisa sebutkan subsidi melalui sistem pajak gitu ya, melalui sistem PPN. Jadi yang tax expenditure-nya tuh semakin meningkat antar waktu seperti itu. Nah, lalu dari sisi tadi kan ada strategi broad base, terus juga gara-gara lemahnya kinerja, tapi kita juga perlu melihat sebenarnya secara konseptual apakah memang pengecualian atau fasilitas itu adalah sesuatu juga yang baik atau mungkin malah membuat sistem PPN-nya tidak berjalan baik gitu ya. Nah, ini kita perlu memahami bahwa dengan adanya pengecualian, kita bicara pengecualian dulu ya. Ini kan sebenarnya distorsinya terutama karena mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran atau yang sebelumnya itu dalam mekanisme PPN normal, pajak masukan itu bisa dikreditkan, ini menjadi tidak bisa dikreditkan. Betul. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan bagi PKP justru atas pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan tersebut, kemudian malah mengurangi marginnya dia. Atau kalau PKP tersebut ingin mempertahankan marginnya, dia bisa saja mempass-through biaya tersebut kepada harga jual. Nah, akhirnya malah justru yang terjadi kalau ini kan dulu kan PPN itu sebagai antitesis dari pajak penjualan kayak gitu ya. Nah, justru malah pajak atas pajak ini atau cascading efeknya ini bisa jadi semakin ada gitu ya di dalam sistem PPN gara-gara itu tadi dipass-through kepada harga jual. Jadi di sini kita perlu pahami adanya pengecualian dan juga fasilitas misalkan pembebasan gitu ya. Ini malah justru membuat atau mendistorsi prinsip netralitas dalam PPN seperti itu. Dan kita ini distorsinya juga bisa macam-macam. Distorsi tersebut akhirnya bisa membuat perubahan perilaku dari pengusaha kena pajak misalkan dia lebih prefer untuk self supply atau ada integrasi vertikal dalam industri tersebut, atau juga pilihan untuk misalkan ekspor yang 0% atau penyerahan dalam negeri. Ini bisa mendistorsi berbagai aspek gitu ya dalam ekonomi. Nah, juga yang menarik kan pertanyaan adalah loh kenapa di Indonesia itu akhirnya sekarang pembebasan atau fasilitas dan juga pengecualian itu juga banyak sekali dalam sistem PPN. Nah, saya mungkin perlu untuk mengutip ini dibilang ramalannya juga bukan, tapi Bapak PPN dunia itu yang pertama kali memperkenalkan PPN itu bilang bahwa VAT exemption itu seperti cancer.
Cancer itu berarti kan bisa menjalar, Ya. bisa menggerogoti sistem PPN itu sendiri Betul, gitu ya. betul. Kenapa? Karena ketika dalam satu chain itu awalnya ada salah satu barang atau jasa yang dikenakan fasilitas atau di-exempt gitu ya, dibebaskan atau dikecualikan, itu akhirnya ada juga kebutuhan yang sebenarnya rasional dari pengusaha kena pajak di dalam chain tersebut untuk kenapa perlakuannya tidak bisa diperluas dan segala macam. Jadi akhirnya dari yang cuma 1 menjadi 2 menjadi 4 dan segala macam. Jadi ini semakin besar gitu. Nah, ini kan kita perlu melihat juga ya secara jernih juga hal-hal yang sifatnya konseptual tersebut. Tapi kalau dalam konteks misalkan di Indonesia, saya pikir juga argumentasi mengenai tax expenditure dan apakah tax expenditure itu sudah efektif menyasar kelompok yang tepat itu juga sangat-sangat relevan, terutama dalam diskusi mengenai yang barang kebutuhan pokok tuh. Betul Mas. Tahan dulu Mas, ini saya juga ingin menanyakan hal tersebut nih Mas Aji. Nah, ini terkait dengan tadi yang Mas Aji sampaikan ya, mengenai peninjauan ulangnya, seperti apa sih karakteristik barang dan jasa yang harus ditinjau ulang nih Mas. Nah ini kan juga sudah ada rencana ya, atau mungkin beberapa media nasional juga telah membahas adanya pencabutan pengecualian PPN untuk sembako atau lembaga pendidikan gitu. Nah menurut pandangan Mas Aji sendiri gimana Mas? Bagaimana dengan barang dan jasa yang tadi saya sampaikan nih, sembako, pendidikan dan lain sebagainya? Iya, sebenarnya begini sih, yang pasti kan kita belum dapat rencana pemerintah secara clear gitu ya, mengenai apa saja yang nantinya menjadi yang tadinya dikecualikan sekarang menjadi objek segala macam, itu kita belum tahu. Tapi kalau semisal saya ditanya mengenai barang-barang atau jasa yang sifatnya awalnya dikecualikan, itu kelihatan itu adalah essential goods gitu ya. Jadi barang-barang yang sebenarnya juga berdampak bagi masyarakat banyak. Nah, ketika ini berdampak bagi masyarakat banyak, di sini kita mungkin perlu untuk kembali kepada sejauh mana sebenarnya kita sudah berpihak juga pada masyarakat banyak, kan kayak gitu ya. Betul. Nah, apakah sistem PPN itu sendiri sebenarnya selama ini di Indonesia itu sudah berpihak atau belum? Oke. Kita tadi kan kamu sudah bilang mengenai tax expenditure gitu ya. Reportnya itu sekitar 70-an triliun gitu ya per 2019. Nah, pertanyaannya adalah ini tax expenditure ini atau subsidi melalui sistem pajak ini sebenarnya apakah sudah diterima oleh masyarakat kebanyakan atau masyarakat yang mungkin ya di desil income-nya itu mungkin dari 1 sampai 4, 40% terbawah dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya ini belum tentu gitu ya. Kenapa belum tentu? Kita mesti ingat bahwa memang pertama-tama kebijakan pengecualian atau VAT exemption itu merupakan suatu resep untuk membuat sistem PPN itu lebih adil dengan cara barang-barang yang essential goods itu kemudian dikecualikan dari masyarakat. Jadi disitulah sebenarnya wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan yang rendah seperti itu. Nah, tapi itu kan dalam teorinya gitu atau dalam konseptualnya. Berarti kan kalau secara konseptualnya iya nih, nanti kalau misalkan orang yang mengkonsumsi misalkan sembako gitu ya, itu akhirnya mereka tidak dikenakan PPN dan sebagainya. Tapi kita kembali lagi ke dalam kenyataan yang terjadi di Indonesia. Apakah itu? Jadi saya mungkin juga mau mengulas pendapat terkait dengan beberapa literatur gitu ya, yang bicara atau menyatakan bahwa justru ketika adanya fasilitas atau exemption itu diberikan di dalam sektor informal yang besar atau banyak atau di pasar di mana tidak ada mekanisme PPN ya, ini bisa jadi justru exemption tersebut atau pengecualian yang fasilitas tersebut yang tax expenditure tersebut tidak diterima secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kenapa? Karena begini, kalau semisal kita bandingkan misalkan kelompok
penghasilan bawah, menengah, dan juga atas gitu ya. Semakin ke atas penghasilan seseorang, dia ada kemungkinan atau memiliki suatu kecenderungan membeli barang atau jasa itu dari sektor formal market, atau di mana sektor yang di mana mekanisme PPN-nya itu bisa menjangkau. Semakin penghasilannya semakin rendah, semakin juga banyak yang membelinya dari sektor informal seperti itu, atau tempat-tempat yang tidak sistem PPN-nya tidak bisa dijangkau seperti itu. Jadi ini ada konsep yang namanya de facto exemption. Jadi sebenarnya exemption yang sebenarnya tidak diberikan secara regulasi, tapi secara kenyataannya itu memang ternyata itu diperoleh oleh mereka, oleh orang-orang yang sebenarnya banyak membeli dari sektor informal, atau juga yang tempat yang tidak ada mekanisme PPN-nya. Nah, pertanyaannya kan akhirnya kalau mereka yang berpenghasilan rendah tersebut itu ternyata lebih banyak beli dari sektor informal, akhirnya tax expenditure tersebut siapa yang menikmati? Kan seperti itu ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2020 kemarin di 31 negara berkembang ternyata menemukan hal yang menarik gitu ya. Bahwa justru ketika terdapat tingginya sektor informal pertama, dan ketika juga ada kecenderungan bahwa semakin rendah penghasilan itu semakin banyak beli dari sektor informal, maka ketika ada kebijakan seperti exemption dan fasilitas lainnya, itu justru membuat sistem PPN-nya semakin tidak adil. Kenapa? Karena akhirnya subsidi melalui sistem pajak itu justru dinikmati oleh orang-orang yang selama ini membeli dari sektor formal atau dikenakan PPN, yaitu kelompok berpenghasilan tinggi. Jadi yang awalnya itu pengen membuat lebih adil, malah yang justru terjadi adalah justru lebih tidak adil. Karena ternyata yang dapat subsidinya malah orang-orang yang membeli dari sektor formal. Itu mungkin temuan yang menarik, dan kita perlu untuk apakah benar atau bukan apakah benar, tapi bagaimana kondisinya di Indonesia. Apakah dugaan tersebut juga relevan atau tidak? Karena ketika kita memiliki data dan informasi mengenai pola konsumsi tersebut, itu akhirnya kita juga bisa benar-benar melihat sudah tepatkah tax expenditure kita sebanyak 70 triliun tersebut, atau sebaiknya malah justru nggak perlu dikasih pengecualian atau dikasih reduce rate aja, atau malah justru standard rate gitu ya. Nah, tapi bukan berarti penelitian tersebut itu menjustifikasi ada sektor informal ya, bukan menjustifikasi de facto exemption. Tapi artinya begini, ketika sektor informalnya itu tidak ada atau dalam kondisi yang perfect, baru VAT exemption itu bisa dijustifikasi. Tapi kalau sektor informalnya itu banyak, justru ada yang pengecualian, VAT exemption itu malah justru membuat sistem PPN semakin tidak adil, karena subsidinya melalui sistem pajak itu justru dinikmati kalangan berpenghasilan atas. Seperti itu. Menarik Mas. Berarti ini bisa menjadi naungan atau pertanyaan reflektif bagi kita bersama begitu ya Mas Aji ya. Baik, ini terakhir Mas Aji. Selain dari faktor atau unsur yang tadi kita bahas ya Mas Aji, yaitu mengenai penyesuaian tarif, lalu juga ada alternatif multi tarif, dan juga peninjauan ulang dari pengecualian dan fasilitas PPN. Kira-kira apa lagi nih Mas Aji? Mungkin catatan atau yang bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah nih, unsur atau fitur-fitur dari PPN apa nih yang mungkin bisa ditinjau kembali? Begini, memang ikhtiar untuk membuat sistem pajak yang lebih adil itu menurut saya hal yang sangat baik gitu ya. Dan salah satunya bisa juga diwujudkan melalui sistem PPN tersebut. Jadi adanya skenario gitu ya, misalkan ada reduce rate atau ada beberapa keberpihakan atas barang-barang yang dibutuhkan masyarakat banyak, itu menurut saya juga bisa dijustifikasi. Tapi kita perlu ingat juga yang tadi datanya itu seperti apa pertama, dan yang kedua juga kita perlu ingat bahwa keadilan melalui sistem pajak itu tidak hanya
semata-mata dari sistem PPN, dari kebijakan PPN, tapi baik. juga bisa secara simultan itu oleh kebijakan-kebijakan yang apalagi PPH seperti itu. Dan juga kita juga perlu memahami instrumen fiscal incidence yang ideal dalam artian untuk menjamin keseimbangannya, untuk menjamin supaya fiscal incidence itu lebih adil. Itu juga tidak hanya semata-mata dari aspek penerimaan, tapi juga dari belanja juga bisa. Jadi kalau semisal kita di satu sisi ini ingin mengoptimalkan atau membuat suatu sistem PPN yang lebih berlaku setara, artinya tidak terlalu banyak pengecualian dan sebagainya, tapi hal ini juga bisa sebenarnya nanti di keadilan tersebut diwujudkan melalui belanja gitu ya. Jadi bagaimana redistribusi penghasilan atau redistribusi policy itu bisa dilakukan melalui belanja, misalkan subsidi dan sebagainya. Seperti itu sih. Ya, supaya mencapai ini ya Mas ya, equilibrium ya kalau di bahasa ekonomi. Siap Mas Aji. Terima kasih banyak Mas Aji atas pencerahannya nih untuk kita semua terkait dengan rencana pemerintah mengenai reformasi PPN. Semoga kita doakan bersama pasti ya reformasi PPN ini benar-benar bisa mencapai sistem PPN yang bisa mendukung pemulihan ekonomi dan juga berkeadilan. Terima kasih Mas Aji sekali lagi. Salam sehat Mas Aji. Salam sehat juga, mari. Gimana nih teman-teman? Semoga bisa memberikan pencerahan ya terkait reformasi PPN di Indonesia. Nah, seperti biasa, Potex mengadakan kuis berhadiah menarik. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube DDTC serta like dan berikan komentar teman-teman yang terbaik nih di episode kali ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui berbagai berita dan informasi teraktual seputar perpajakan, langsung saja kunjungi DDTC News dan sosial media DDTC. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari aturan dan dokumen perpajakan juga bisa nih kunjungi perpajakan.id, sebuah aplikasi pencari dokumen dan pusat pengetahuan perpajakan yang berbasis web dan sangat mudah diakses. Dan yang terpenting nih teman-teman, patuhi terus ya protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menggunakan masker dengan benar. Ayumi pamit, ciao!